Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini saya kedatangan servisan teman-teman. Dan ini sebenarnya dikasih orang ya teman-teman ya. Dan akan kita servis teman-teman. Dan untuk bagian belakang ini speakernya Boston ya. Pro 100 watt ya. Dan speakernya baru kurang 4 inci. Dan untuk spoolnya ini lumayan gede, yaitu 25,5 ya sepertinya. Nah, karena memang biasanya seperti itu teman-teman untuk diameter spoolnya. Dan untuk ini untuk tweeternya ini akan kita lepas saja langsung ya. Di sini ada eh, tempat baut ya di bagian belakang sini tersembunyi ya. Ini kita tahan menggunakan obeng. Langsung saja akan kita buka karena memang ini putus juga teman-teman. Jadi ini akan kita hilangkan saja, nggak usah dipasang nanti ya. Ini lumayan panjang bautnya. Ini akan kita restorasi. Untuk speakernya gimana caranya? Speakernya ini masih normal atau normal kembali ya maksudnya. Oke, jadi perhatikan karena di bagian video ini bukan hanya spoolnya yang rusak ya. Jadi perhatikan setelah saya ganti spool nanti apa yang akan terjadi ya. Jadi ini bisa jadi pembelajaran juga buat kita semua ya. Nah, ini untuk Twitternya ini juga rusak ya, dan ini sudah tidak bisa diperbaiki karena memang terlalu kecil untuk bagian spoolnya. Dan ini untuk diameter spoolnya, ini saya rasa 25,5 ya. Nanti kita buktikan ya, 25,5 untuk diameter spoolnya, dan ini sudah saya sediakan diameter spool 25,5 in out ya. Ini sebenarnya tingginya terlalu tinggi ya untuk diameter apa? Untuk speaker seperti ini, yang kecil seperti ini, jadi nanti akan kita potong untuk tinggi cocker atau tinggi spoolnya nanti ya. Kita sesuaikan saja. Ini akan kita lepas dulu. Dan wah, ini kena solder teman-teman. Untuk bagian daunnya ya, kena solder. Dan ini saya rasa nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini punya saya sendiri ya, dikasih orang teman-teman. Jadi akan saya apa? Servis ya. Berhubung ini punya kita sendiri, jadi nggak apa-apa lah kena solder dikit untuk bagian sini, nggak apa-apa ya. Kecuali punya orang ya itu harus kita konfirmasi juga ya, karena memang daunnya berlubang ya di sini. Tapi nggak apa-apa ya. Berhubung ini dikasih orang dan ini sudah menjadi hak kita ya, jadi nggak masalah lah ya. Nanti kita tambal juga nggak apa-apa, karena memang ini speakernya cuman speaker kecil ya. Cuman tampaknya agak kurang bagus karena berlubang. Oke, ini akan kita lepas dulu untuk bagian spoolnya. Ini untuk bagian cocker spoolnya ini menggunakan kertas ya. Jadi agak apa ya, agak lembek sekali di sini. Nah, ini kita lepas dulu dan sangat lembek sekali untuk bagian daunnya ya. Di bagian suspensinya itu lembek sekali teman-teman. Nah, oke, ini akan kita lepas dulu untuk bagian spoolnya. Jadi di video ini bukan hanya mengganti spool ya, karena kebanyakan spool itu setelah diganti itu normal, tapi ini enggak ya. Tonton sampai habis agar jelas ya. Dan untuk spool yang lama ini putus di bagian dalam teman-teman. Memang tidak terlalu kelihatan untuk bagian apa spoolnya yang gosong ya, enggak ya, enggak gosong ya, tapi putusnya di bagian dalam. Jadi seperti itu, gosong dikit aja teman-teman di bagian tengah ya. Jadi ini akan kita coak dulu agar spool yang baru akan kita pasang bisa masuk. Oke, setelah kita coak di sini, ini tinggal kita bersihkan sisa-sisa kotoran di bagian sini. Nah, kita bersihkan dulu sisa-sisa kotoran menggunakan double tip dan kertas ya. Oke. Ini untuk spool yang akan kita pasang, kita masukkan dan sudah pas, sudah bisa masuk ya teman-teman. Oke, jika spoolnya sudah bisa masuk dan ini akan kita potong ya karena memang terlalu tinggi untuk bagian kokernya. Nah, kira-kira di sini ya teman-teman. Nanti akan kita potong menggunakan gunting ya.
Ini kita coak dulu sedikit untuk bagian kertasnya. Usahakan ini jangan sampai ikut kepotong ya untuk kawatnya, jangan sampai. Oke, kita kira-kira saja mungkin sekitar sini. Akan kita potong dulu di sini ya. Jadi di video kali ini pengganti yang spool. Tapi masalahnya ada lagi teman-teman, bukan hanya spool ya. Jadi simak sampai habis. Oke, setelah saya skip ini spoolnya sudah saya potong, tinggal akan kita pasang ya. Kita ukur dulu lebar lilitannya. Lebar lilitan spool di sini 11 mili. Lalu 11 mili kita kurangi dengan ketebalan besi washer. Besi washer di sini tebalnya sekitar 4 mili ya. 13 mili kurang 4 mili sama dengan 9 mili teman-teman. 9 mili ini kita bagi dua lagi ya. 9 mili bagi 2 sama dengan 4,5. Oke, 4,5 ini adalah kedalaman spoolnya. Nah, ini adalah nilai X max ya. Kita gunakan kertas lalu akan kita tandai teman-teman 4,5 di sini agar lebih mudah lagi memudahkan kita untuk memasang atau mengukur kedalaman spoolnya. Oke, setelah kita tandai 4,5 mili, kita masukkan seperti ini spoolnya. Oke, ini daunnya sangat lembek ya, jadi harus hati-hati, pelan-pelan. Jangan sampai kedalaman spoolnya berubah ya. Kita ukur di sini. Oke, ini saya rasa udah pas ya. Sudah pas dan berhubung ini daunnya sangat ngepres di bagian spool, jadi sangat ngepres teman-teman. Nah, seperti ini. Ini akan kita ganjel ya. Usahakan kedalaman spoolnya nggak berubah saat kita ganjel. Ntar ini kita gunakan pengganjel seperti ini. Di 3 sisi bagian usahakan pengganjelnya ketebalannya sama ya. Bentar kita cari dulu pengganjel yang sama ya, yang tebalnya sama teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru selanjutnya. Oke, ini saya ganti pengganjelnya menggunakan yang warna hijau ini, tapi agak terlalu tinggi ya. Kita akan coba kecilkan dulu, moga aja ini bisa masuk semua. Ada 3 pengganjel ya. Kita akan coba ganjel dulu agar posisi spoolnya itu presisi. Nah, ini pengganjelnya agak seret ya teman-teman. Mungkin ini terlalu besar atau terlalu tebal ya pengganjelnya. Oke. Wah, ini terlalu tebal ya pengganjelnya. Wah, ini spoolnya nggak bisa gerak ya. Ntar kita ganti dulu pengganjelnya. Usahakan gunakan pengganjel yang tebalnya nggak terlalu tebal, yang jelas bisa digerakin lah ya. Jadi tidak terlalu seret teman-teman. Oke, mudah saat melepasnya dan memasangnya juga mudah ya. Oke, ini sudah pas. Walaupun terlalu tinggi nggak apa-apa ya. Oke, seperti ini. Ini posisinya kita ukur dulu apakah berubah atau enggak ya. Posisi antara spool dan tiok atau kedalaman spoolnya ternyata nggak berubah teman-teman, aman. Tinggal kita ganjel. Oke, ini pengganjelnya pas ya. Jadi yang tadi itu sangat ngepres, terlalu ngepres sampai-sampai nggak bisa masuk lagi ya teman-teman. Jadi kita ganti pengganjelnya. Oke, setelah seperti ini akan kita solder ya teman-teman. Oke, ini akan coba kita solder di bagian kumis kucingnya atau kabel spiralnya di sini. Ini kabel spiralnya ini kecil sekali ya. Kecil sekali kabel spiralnya teman-teman. Apakah kabel spiralnya normal atau enggak? Kita akan tes ya teman-teman. Oke, jadi setiap penggantian spool, setelah kita ganti spool itu belum tentu normal ya. Kita akan buktikan di sini. Jadi banyak masalah di bagian penggantian spool. Kadang kabel spiralnya juga jelek ya. Walaupun nyambung, walaupun masih nyambung tapi udah jelek. Nanti kita buktikan ya, karena di video ini ada masalah seperti itu teman-teman. Oke, setelah seperti ini lanjut ya. Kita tinggal aduk lemnya. Kita gunakan di sini lem
besi ya. Setelah lem besinya kita aduk, tinggal akan kita ratakan ya. Agar pengelemannya cepat kering, saya gunakan lem besi, teman-teman. Oke, kita ratakan di sini menggunakan kayu ya atau bambu. Oke, kita ratakan. Dan buat teman-teman yang selalu bergabung di video-video saya ya, yang selalu komen, terima kasih banyak telah support video-video yang kita bagikan ya teman-teman. Terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Support teman-teman sangat berharga bagi saya ya. Dukungan teman-teman sangat berharga bagi saya, agar saya tetap berbagi pengetahuan atau berbagi diameter spool, cara pasang spool di setiap speaker yang mereknya beda ya. Jadi enggak semua speaker itu spoolnya sama, enggak ya. Jadi kita abadikan di sini videonya. Saat kita servis speaker kecil seperti ini, kita abadikan. Jadi suatu saat nanti kita punya speaker seperti ini, itu kita bisa tahu diameter spoolnya. Ya. Nah, di speaker ini diameter spoolnya 25,5 ya. Jadi banyak juga speaker 6 inci berukuran diameter spoolnya seperti ini. Itu ada ya, banyak teman-teman. Bahkan sampai 10 inci. Oke, ini tinggal menunggu lemnya kering. Dan setelah lemnya kering teman-teman, ini saya persingkat, ini sudah saya tutup yang berlubang tadi yang kena solder ya. Dan dirasa lemnya sudah kering, tinggal kita lepas pengganjalnya, kita dorong ke bawah dan kita tarik ke atas seperti ini. Ini agak gosrek ya jika kita tekan bagian pinggir, tapi kalau kita tekan bagian spoolnya itu aman ya. Oke. Itu artinya normal teman-teman, karena daunnya ini terlalu lembek, jadi kalau kita tekan bagian pinggir itu gosrek ya. Tapi kalau kita nyalakan aman teman-teman, nanti kita buktikan ya. Oke, kita coba nyalakan. Ini power sudah nyala ya, kita pasang kabelnya. Nah, ini sudah muncul suara teman-teman. Tapi masalahnya suaranya di sini kurang bagus, dan kita dengarkan dulu ya teman-teman. Gunakan headset agar lebih jelas lagi. Nah, ini suaranya kayak agak serak, tapi bukan dari spool ya. Kita coba ganti bagian plus minusnya. Bukan dari spool, nanti kita buktikan teman-teman. Karena posisi spoolnya sudah normal presisi ya. Kita dengarkan dulu. Oke, suaranya serak dan kemudian ini suaranya mati teman-teman. Suaranya mati. Dan setelah saya cek dan saya tekan daunnya sedikit, ini langsung nyala lagi teman-teman. Nah, ini kadang nyala kadang enggak, dan suaranya agak serak ya. Tapi bukan dari spool ya. Kenapa saya katakan bukan dari spool? Karena memang sudah tidak ada gesekan antara spool. Dan setelah saya cek, ini saya kira-kira teman-teman, saya tekan daunnya lalu berbunyi ya. Ini kita ambil kesimpulan dulu. Ini mungkin saja di bagian solderan di sini itu kurang rapat. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Nah, yang kedua adalah kabel spiralnya. Nah, kita cek dulu kemungkinan yang pertama itu di bagian sini ya. Nah, mungkin di bagian sini atau di bagian yang kiri yang mungkin solderannya kurang rapat ya. Oke, ini akan kita coba solder ulang dulu nanti, karena pada saat kita tekan sedikit itu langsung nyala ya. Ini akan kita coba solder dulu. Kita solder ulang di sini, kita hilangkan lemnya ya. Di sini teman-teman. Oke, kita buat menyatu dulu ya. Ini hampir berlubang lagi daunnya teman-teman ya, tapi nggak jadi ya, normal. Oke, kita solder ulang dulu ya yang satunya juga teman-teman. Oke, setelah saya solder dua-duanya seperti ini, itu masalahnya masih muncul ya. Masalahnya masih muncul teman-teman.
masalahnya masih muncul ya. Coba kita pasang dulu. Tapi di sini suaranya udah mulai agak normal ya. Sudah mulai agak normal. Kita perhatikan di sini. Nanti kita cek juga kabel spiralnya. Oke, kita coba bersihkan di bagian sini. Apakah ada kotoran, dan ternyata aman ya. Tapi suaranya masih agak kurang bagus ya didengar. Oke, ini akan kita coba analisa lagi. Kita dengarkan dulu. Oke, dan kemudian suaranya mati lagi teman-teman. Coba kita goyangkan kabel spiralnya, dan setelah kita sentuh kabel spiralnya langsung berbunyi kembali. Nah, ini ya. Wah, ini ternyata masalahnya ada pada kabel spiral ya. Oke, ini sudah normal kembali, berbunyi tapi masih kurang bagus suaranya. Oke, kita dengarkan dulu agar hasilnya nanti terdengar jelas ya teman-teman. Oke, ini suaranya udah lumayan ya teman-teman. Setelah saya sentuh kabel spiralnya sudah lumayan. Oke, kita dengarkan dulu gunakan headset ya. Dan oke, ini suaranya sudah lumayan bagus ya. Saya sentuh kabel spiralnya itu udah lumayan teman-teman. Tapi masih agak muncul suara serak dikit ya. Dan ternyata ini kabel spiralnya yang bermasalah ya teman-teman. Jadi pada saat kita goyangkan sedikit itu kadang mati, kadang juga hidup ya. Dan biasanya jika terjadi seperti ini itu terkadang kabel spiralnya sudah mau putus ya teman-teman. Jadi tinggal sisa dikit lagi yang nyambung, alhasil suaranya nggak bagus ya. Itu juga bisa berpengaruh ya pada speaker kecil maupun besar teman-teman. Oke, seperti ini. Dan saat kita sentuh juga kadang mati di bagian kabel spiral. Dan rencana ini akan saya ganti untuk kabel spiralnya menggunakan kabel spiral untuk speaker 12 inci. Nanti kita kecilkan ya karena terlalu besar. Oke, akan langsung saya coba ganti lalu kita tes teman-teman suaranya. Oke, dan ini saya persingkat. Ini kabel spiral yang terpasang di speakernya yang sudah rusak ya. Ini sudah hampir putus ya. Dan yang saya pasang ini seperti ini, tapi saya bagi 3 teman-teman. Jadi kita sesuaikan saja besarnya ya. Dan setelah saya ganti seperti ini sudah saya sambung, saya solder semuanya, dan kita langsung tes saja. Alhasil suaranya langsung jos teman-teman. Alhasil suaranya langsung jernih, nggak ada sama sekali bunyi gesekan. Dan suaranya teman-teman bisa menilai sendiri lah ya. Ini bagusnya suaranya seperti apa. Oke, saya rasa ini suaranya sudah normal. Gunakan headset ya agar lebih jelas lagi. Kita dengarkan dulu hasilnya. Slickers, the Island Hoppers, the culture and... Oke, seperti itu suaranya ya. Saya rasa mantap teman-teman, untuk suaranya normal kembali, jos lah ya tentunya. Dan ini untuk kabel spiral yang lama ini sangat kecil sekali teman-teman. Ya, jadi akibatnya suara bisa serak jika sudah mau putus ya. Sudah hampir putus, jadi kita ganti menggunakan kabel spiral seperti ini. Nah, ini normal kembali ya, karena kabel spiralnya baru teman-teman. Dan suaranya teman-teman bisa menilai sendiri. Ini tinggal kita beri lem sedikit di bagian sini dan selesai ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.